Menurut gua, color grading itu nggak harus ribet. Hai, gue Fatur dan kali ini gue akan bahas konten yang nggak kayak biasanya. Kalau biasanya gue bahas soal gadget, produk, review, kayak gitu-gitu. Sekarang gue akan bahas soal videografi, khususnya soal color grading. Disclaimer dulu, sebenarnya gue juga nggak jago-jago amat soal videografi. Cuman kebetulan aja karena gue punya YouTube channel ini dan mau nggak mau harus belajar videografi. Paling nggak biar video yang gue bikin itu enak ditonton. Salah satu yang pengen gue pelajari lebih dalam adalah color grading. Kenapa? Ya karena menurut gue sesimpel apapun proses color grading yang kita kasih ke sebuah video itu akan bikin video kita lebih berwarna, lebih hidup aja gitu. Ya contohnya adalah video ini. Kalian lihat aja sebelum gue edit, video ini akan terlihat seperti ini. Dan setelah itu gue kasih nyawa di dalam video ini sehingga kelihatan seperti ini. Dan proses bikin kayak gini tuh simpel banget cuy. Dan gue yakin kayak semua orang bisa ngikutin cara yang bakal gue kasih tahu ini buat color grading. Sebelumnya gue mau ngucapin makasih dulu buat Mas Tri Bagus yang jadi inspirasi gue buat bikin konten ini. Kalau kalian belum tahu, channelnya Mas Tri Bagus itu dia bahas soal videografi dan juga edit video pakai DaVinci Resolve yang kebetulan gue juga pakai di sini. Gue saranin kalian nonton channelnya Mas Tri Bagus, soalnya konten-kontennya itu menurut gue bagus kayak namanya. Sebelum masuk ke prakteknya, gue mau jelasin dikit dulu soal color grading ini. Jadi selama ini yang gue pahamin dan mungkin teman-teman awam juga pahami soal color grading adalah suatu proses untuk memberikan warna biar suatu klip, suatu scene, suatu video itu terlihat dalam tanda kutip sinematik. Ya itu sebenarnya nggak sepenuhnya salah sih, tapi menurut gue ada satu hal yang itu penting banget. Jadi sebelum kita memberikan warna kepada suatu klip, ada namanya proses color correction yang ini bakal bisa bikin proses color grading kita lebih efisien. Simpelnya sih ada dua tahap, yaitu color correction dan juga color grading yang nanti akan gue jelasin. Langsung aja kita praktek. Oke, jadi di sini udah ada dua klip yang bakal gue grading. Yang pertama ada Teteh Batagor Bandung, yang kedua ada waktu gue jalan-jalan di Sudirman. Nah, buat kalian yang belum tahu, buat color grading itu di DaVinci Resolve langsung aja kita ke tab colors. Nah, jadi di DaVinci Resolve itu gradingnya dia pakai sistem nodes, yang mana ini adalah kayak semacam step-step yang bakal kita lakuin ke dalam klip ini. Yang pertama gue lakuin select klipnya dulu. Di sini gue akan coba ngebenerin nih warna di sini. Oke, step pertama adalah color correction. Jadi di color correction itu gue bagi dua. Yang pertama ada, gue namain dulu node-nya. Itu yang pertama ada exposure. Yang ini kita kayak ngatur segala macam kayak kontras, shadow, highlight yang jelas berhubungan dengan cahaya. Dan yang kedua gue tambahin dulu add node, add serial. Jadi gue tambahin satu step lagi, atau buat shortcutnya kalau kalian pakai Mac itu option S, kalau Windows kayaknya Alt S. Yang ini step keduanya adalah white balance, merah, hijau, biru. Yang ini berhubungan sama balance dari ketiga warna ini. Oke, yang pertama buat exposure kita ubah dulu di sini dari period ke waveform. Jadi buat color correction ini kita nggak usah main feeling, kita main teknis saja. Kita lihat aja grafiknya di sini. Yang ini kalau kalian belum terbiasa, jadi grafik ini menunjukkan cahayanya dari klip yang sedang kita tonton. Misalkan di klip sebelah kanan ini dia kan exposure-nya banyak nih, maka di sini dia akan kelihatan putihnya tinggi banget. Sedangkan di sebelah kirinya dia akan kelihatan lebih gelap. Jadi yang di bawah ini adalah mewakilkan hitam dan yang di atas ini mewakilkan putih. Gue bisanya langsung ke highlight aja. Kalian lihat aja di sampingnya di sini. Kalau gue turunin highlightnya, dia akan turun. Nah, tujuan gue adalah gimana sih highlight ini biar nggak kebanyakan dan biar nggak kurang. Yaitu caranya adalah bikin grafik kita ini nyentuh sampai atas ini tapi nggak nyampe numpuk gitu. Nah, kalau di sini numpuk kan kalian lihat dia kan detailnya hilang. Tapi kalau misalkan kita pas dia nyentuh di yang paling atas, yang di paling 100,
dia akan terang, tapi masih ada detail-detail yang bisa kita lihat di sini. Gitu guys. Untuk selanjutnya adalah shadow. Nah ini kebalikannya, kalau misalkan kita tadi fokus di highlight atau warna putihnya, kita akan fokus ke yang gelap-gelap kayak gini nih. Kita akan turunin shadownya, sama kayak yang highlight tadi, cuman bedanya adalah gimana biar shadow ini nyentuh di paling bawah tapi nggak nyampe numpuk di bawah. Jadi kalau numpuk banget dia akan terlalu gelap, dan kalau dia ke atas banget akan terlalu terang. Terus tugas kita adalah biar dia nempel aja nih, nempel dikit. Oke udah, atau dikit lagi ya. Oke dikit lagi boleh lah. Nah kalian lihat ini, jadi dia yang dark dia akan bener-bener gelap, tapi yang nggak terlalu gelap dia masih kelihatan. Sebenarnya sesimpel itu, cuman biasanya gue main kayak, nah gue mainin kontrasnya, apakah gue pengen dynamic range-nya lebih tinggi atau lebih rendah, gue tinggiin aja deh kali ini. Sama pivot. Nah pivot ini kayak ngatur di mana sih dynamic range yang kita pengen, apakah pengen lebih gelap atau pengen lebih terang kayak gitu. Dan untuk step exposure udah selesai. Sekarang lanjut ke white balance. Dari waveform kita pindah ke parade. Dia sebenarnya kayak waveform tadi, sama aja, cuman dia dibagi 3 channel warna, jadi red, green, blue, kayak mewakili warna dari monitor kita. Yang pertama gue lihat sih di shadownya ini, dia itu nggak balance. Jadi yang merah itu dia numpuk banget di bawah, yang hijau dia agak ke atasan dikit, dan yang biru dia di atas banget. Tugas kita adalah menyeimbangkan ketiga warna ini biar di satu garis yang sama, paling nggak mirip-mirip lah. Dan caranya adalah pakai color wheel ini. Di sini ada 4 sebenarnya, tapi yang gue pakai biasanya 3. Jadi lift itu adalah kayak semacam shadownya, gain itu buat lightnya, highlight, dan gamma itu adalah midtones. Untuk sekarang gue biasanya langsung ke yang gain dulu. Kita lihat gainnya apakah udah seimbang. Sebenarnya di sini udah lumayan seimbang sih, cuman kayak gue pengen ini agak warm dikit. Jadi gue geser ke merah sedikit banget. Terus sekarang gue langsung ke lift, yaitu ke shadownya. Di sini karena dia birunya lebih banyak dan merahnya lebih sedikit, gue akan geser ke merah. Ternyata pas gue geser ke merah, dia hijaunya masih kurang, jadi kayak gue geser ke hijau dikit. Oke, jadi kalian lihat ini adalah perubahannya. Jadi kalau kalian lihat, dia sebelumnya itu ada kayak semacam tint hijau ke hijau kebiruan, tapi setelah gue benerin, dia kayak yang coklat beneran kelihatan coklat, terus kuning kelihatan kuning, dan warnanya lebih bener aja gitulah. Dan itulah step color correction. Cuman ada 2 step ini, exposure dan white balance. Color correction ini bagi gue adalah kunci keberhasilan dari color grading. Maksudnya adalah kalau exposure kita udah bener, terus color balance-nya juga udah bener, kita mau kasih style apapun di video yang kita bikin itu pasti cocok cuy. Ya paling nggak kita sesuaikan aja moodnya nanti. Langkah selanjutnya baru kita masuk ke color grading, yaitu memberikan mood, memberikan style, impresi, biar kita bisa memperkuat cerita atau storytelling di dalam video yang kita bikin ini. Gue akan nambah 1 node lagi, option S. Akan gue namain color. Sebenarnya kalian bisa pakai cara macem-macem sih, kayak bisa pakai color wheels atau curve. Tapi yang biasanya gue pakai dan sering gue pakai itu color warper, karena kalian bisa kayak tinggal geser-geser aja terus bisa dapetin warna yang kalian pengen. Nah, kalau biasanya pakai color warper, di sininya gue pakai vector scope. Jadi di sini kalian tuh bisa kayak ngelihat warna apa aja sih yang dominan di dalam klip ini. Kalau di sini kalian lihat itu ke kiri atas itu adalah warna orange. Di sini gue pengen ini menjadi kayak warna orange steel, jadi ada orange-nya dan juga ada biru. Itu adalah warna populer, paling populer buat color grading karena pasti auto bagus sih. Jadi kita lihat nih warna biru ada di mana. Ternyata ada di kiri bawah. Dan yang gue lakuin adalah tinggal geser aja nih titik-titiknya buat ke biru. Langsung kalian lihat
di vector scope-nya dia ada sedikit banget biru, dominan biru ke arah sini. Terus kita tambah-tambahin lagi aja sampai birunya kelihatan banget. Kalau perlu kita bisa geser juga poin tengahnya. Terus orange-nya gue tambahin lagi. Jadi fungsi color warper ini adalah ngebatasin kayak warna yang ada di sini. Gue misalnya nggak pengen ada warna hijau, jadi yang hijau gue geser ke orange, yang hijau bisa gue geser ke biru juga. Jadi bener-bener yang ada dalam klip video ini adalah cuman warna yang pengen kita achieve, kayak orange dan biru itu tadi. Sesimpel itu guys. Oke, udah jadi. Jadi di sini kalian lihat aja, dia warnanya bener-bener kayak cuman ada kuning, orange, dan juga biru. Dan ini menurut gue kayak sinematik banget sih cuy. Karena dengan 3 step itu aja kita bisa bikin video yang sebelumnya flat kayak gini. Jadi kayak gini cuy. Meskipun resolusinya rendah karena ini gue cuman record pakai HP doang. Oke, sekarang gue akan lanjut ke klip kedua. Klip di Sudirman. Sama kayak sebelumnya, gue bikin 3 notes, ada exposure, white balance, sama color. Buat step exposure seperti tadi, langsung aja kita sikat di shadow dan juga highlightnya. Kalau dia udah nempel kayak gini berarti udah bener, udah segampang itu aja cuy. Lanjut ke white balance. Sekarang kita lihat di sini dia shadow merahnya terlalu tinggi, jadi gue akan geser ke biru. Kayaknya udah oke. Dan biasanya kalau nggak perlu-perlu banget, gue nggak akan nyentuh si gamma ini karena ya kita nggak terlalu stylish di dalam step exposure dan white balance, kayak ya secukupnya aja. Dan terakhir, setelah kita benerin exposure dan white balance-nya, langsung aja kita masuk ke color. Lagi-lagi pakai color warper karena ini cara favorit gue bikin orange steel lagi. Oke, menurut gue ini udah jadi, udah lebih keren daripada klip sebelumnya yang kayak gini. Dia flat banget, exposure-nya kebanyakan, terus warnanya juga nggak ada variasi. Setelah gue kasih color grading dia jadi kayak gini. Dia lampunya biru, terus ada yang orange juga, dan ini menurut gue cakep banget sih. Meskipun kayak resolusinya juga ya karena ini diambil pakai HP ya udahlah. Oke, jadi itulah cara color grading yang simple, cepet, nggak ribet, bahkan nggak nyampe setengah jam udah langsung jadi. Dan cara ini bisa kalian praktekin di video yang nggak bagus-bagus amat. Misalkan kalian cuman punya HP buat syuting. Nah itu kan biasanya kurang, warnanya kurang kelihatan aja gitu. Ya paling nggak biar nambah bagus dikit lah. Biar kalian bisa lebih pantas videonya buat diposting di Instagram atau YouTube. Tentunya kalau mau color grading yang kayak film-film Marvel itu nggak mungkin sesimpel ini juga cuy. Ya ini kan cuman gambaran, kalau misalkan color grading itu nggak harus ribet. Untuk kedepannya mungkin gue juga pengen bikin video-video soal videografi kayak gini. Kalau misalkan kalian ada saran konten atau ada pertanyaan lebih lanjut, silakan lanjut aja di kolom komentar di bawah. Dan gitu aja, semoga konten ini bisa membantu buat kalian yang nonton sampai akhir. Like kalau kalian suka video ini, dan kalau nggak suka dislike aja nggak apa-apa. Thank you udah nonton, gue Fatur, see you on the next video.